Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Indriawan dengan NIM 202400400102. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan dan teknologi mobile computing untuk pemenuhan tugas mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi oleh dosen pengampu Bapak Hermanto. Oke, baik. Oke, pertama ada pengertian dari mobile computing tersendiri. Mobile computing adalah teknologi komputasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, memproses, dan bertukar data menggunakan perangkat bergerak. Proses komputasi dilakukan tanpa tergantungan pada lokasi fisik tertentu, juga menggunakan jaringan nirkabel seperti jaringan seluler, juga internet. Karakteristiknya pertama adalah portabilitas, perangkat mudah dibawa dan juga mudah digunakan, seperti handphone ini. Juga mobilitas, pengguna dapat berpindah tempat tanpa kehilangan akses. Juga konektivitas terhubung dengan jaringan secara terus-menerus dan akses yang real time. Data dan informasi dapat diperoleh secara langsung tanpa ada putus-putus. Selanjutnya ada komponen mobile computing. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Di sini termasuk kepada smartphone, tablet, laptop, juga wearable device yang lainnya. Memiliki prosesor, memori, sensor, dan juga baterai. Juga dirancang agar portable dan hemat daya. Selanjutnya ada perangkat lunak. Di antaranya ada sistem operasi mobile seperti Android dan juga iOS, juga aplikasi mobile yang mendukung berbagai kebutuhan pengguna, juga middleware untuk penghubung aplikasi dengan jaringan, dan yang terakhir tentu jaringannya tersendiri. Di antaranya ada jaringan seluler seperti 3G, 4G LTE, 5G, juga ada Wi-Fi serta Bluetooth yang berfungsi sebagai media pertukaran secara nirkabel. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan mobile computing. Ada di era awal, yaitu sekitar tahun 1970 sampai 1990-an. Di sini mobile computing diawali dengan perangkat komunikasi sederhana seperti pagar dan PDA atau Personal Digital Assistant. Perangkat ini hanya mampu menyimpan data terbatas dan belum terhubung ke internet. Selanjutnya ada era di mana ponsel digital sudah ditemukan. Munculnya ponsel seluler digital memungkinkan komunikasi suara dan pesan singkat atau disebut juga dengan SMS. Pada tahap ini, fungsi komputasi masih sangat terbatas dan sangat bersifat dasar. Juga ada era smartphone, di mana saat ini banyak smartphone yang berkembang. Smartphone menggabungkan fungsi telepon, komputer, dan internet dalam satu perangkat kecil saja. Sehingga sistem operasi mobile mulai berkembang dan memungkinkan pemasangan aplikasi pihak ketiga. Selanjutnya ada era mobile internet. Perkembangan jaringan 3G dan 4G LTE memungkinkan akses internet cepat, streaming, dan layanan berbasis cloud melalui perangkat mobile. Dan di mana sekarang juga sudah terdapat 5G. Lalu selanjutnya ada era mobile computing modern. Saat ini, mobile computing terintegrasi dengan teknologi cloud computing, artificial intelligence atau AI, dan juga Internet of Things atau IoT. Perangkat mobile berperan sebagai pusat kontrol berbagai layanan digital dan perangkat pintar. Selanjutnya di sini ada perkembangan teknologi jaringan mobile. Yang pertama ada 3G atau third generation yang memungkinkan akses internet mobile secara lebih stabil dibandingkan generasi sebelumnya. Mendukung layanan seperti browsing web, email, video call, dan aplikasi berbasis internet yang sederhana. Lalu setelah itu muncul 4G atau LTE atau long term evolution yang dimana menyediakan kecepatan data yang tinggi dan latensi yang lebih rendah, mendukung streaming video berkualitas tinggi, mobile gaming, konferensi video seperti ini, serta integrasi layanan cloud secara optimal. Selanjutnya ada fifth generation atau 5G yang memiliki kecepatan sangat tinggi, latensi sangat rendah, dan kapasitas jaringan yang besar. Mendukung aplikasi real-time seperti IoT, Smart City, Augmented Reality, dan kendaraan otonom. Selanjutnya ada
teknologi-teknologi pendukung mobile computing. Yang pertama ada cloud computing yang memungkinkan penyimpanan data dan pemrosesan dilakukan secara service cloud. Perangkat mobile berfungsi sebagai klien sehingga lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada AI atau kecerdasan buatan digunakan untuk pengenalan suara, pengolahan gambar, rekomendasi konten, serta asisten virtual pada perangkat mobile. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT yang menghubungkan perangkat mobile dengan berbagai perangkat pintar seperti smart home, wearable device, dan sensor industri. Lalu di sini ada edge computing, di mana memproses data lebih dekat ke sumber atau pengguna untuk mengurangi latensi dan meningkatkan kinerja aplikasi mobile secara real time. Selanjutnya ada penerapan mobile computing dalam berbagai bidang. Yang pertama pada bidang komunikasi, mobile computing digunakan untuk pesan instan, panggilan suara, dan video conference melalui aplikasi mobile yang terhubung ke internet. Juga dalam segi bisnis, mobile computing digunakan dalam mobile banking, pembelian digital, manajemen bisnis, dan transaksi online secara real time. Selanjutnya dalam pendidikan, mobile computing mendukung pembelajaran daring melalui e-learning, kelas virtual, dan akses belajar materi kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya ada di sektor hiburan dan media. Mobile computing digunakan untuk streaming video, musik, game online, serta media sosial yang membutuhkan konektivitas data yang stabil. Oke, baik. Selanjutnya ada beberapa tantangan dan juga keamanan pada mobile computing ini. Yang pertama ada ketergantungan pada jaringan, yang dimana kualitas layanan sangat bergantung pada kecepatan dan stabilitas jaringan. Lalu ada keamanan dan privasi data, yang dimana resiko pencurian data, malware, serta serangan cyber pada perangkat mobile, dan keterbatasan daya inilah yang ada dalam mobile computing, terutama dalam zaman-zaman sekarang ini. Selanjutnya ada keterbatasan daya dan performa, kapasitas baterai dan sumber daya perangkat masih terbatas dibandingkan mobile komputer desktop. Selanjutnya ada upaya pengamanan, yang dimana ada penerapan enkripsi data, autentifikasi biometrik, pemboran sistem, dan manajemen izin aplikasi. Oke, baik. Dalam materi ini dapat disimpulkan bahwa mobile computing merupakan perkembangan teknologi komputasi yang memungkinkan pengguna mengakses data, aplikasi, dan layanan digital secara fleksibel tanpa terikat lokasi. Perkembangan perangkat mobile, sistem operasi, serta teknologi jaringan seperti 4G dan 5G telah mendorong pemanfaatan mobile computing di berbagai bidang, mulai dari komunikasi, pendidikan, bisnis, hingga kesehatan. Dukungan seperti cloud computing, artificial intelligence, dan Internet of Things semakin meningkatkan kemampuan dan fungsi perangkat mobile. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti keamanan data, keterbatasan daya, dan ketergantungan jaringan, mobile computing terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan modern serta berperan penting dalam transformasi digital yang akan ada di masa depan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyaknya kekurangan dalam pemaparan materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.